klasis, kelas-kelas kata di dalam bahasa Inggris. Kemarin kita sudah mengenal tentang apa namanya pronunciation, ya, cara pengucapan. Ternyata di dalam bahasa Inggris itu nggak sama antara penulisan dengan pengucapan. Nah, sekarang kita akan membahas kelas kata di dalam bahasa Inggris. Ana ulas dulu dengan yang bahasa Indonesia di sini. Kita lihat bahwa di dalam kelas kata, ya, part of speech, ya, part of speech, ya, ini adalah kelas kata atau juga disebut sebagai word classes. Jadi kita harus paham dulu sebelum memahami pembagian-pembagian dari kata ini. Otomatis kan semua pembagian sebuah kata dalam bahasa Inggris itu ada bagiannya. Kalau mau difoto, Ana tolong fotonya. Fotoin juga kalau. Laporan buat ibunya. Satu. Oke, satu. Ketawanya mahal banget. Terangin tuh itu. Oke, terima kasih. Ya. Banyak iklan ya, mohon maaf ya. Nggak premium soalnya. Ada premium ya. Nah, ini ya gambaran daripada part of speech. Kalau dalam bahasa Arab hanya ada 3 saja, isim, fi'il, dan huruf. Dalam bahasa Inggris ada 8. Dalam bahasa Inggris ada 8, tapi ke-8 ini mencerminkan adalah turunan daripada yang 3. Sehingga kalau bahasa Arab dia sudah simple dan mencakup semua. Berbeda dengan bahasa Inggris, dia dibagi-bagi lagi. Ya, jadi ada yang sama. Waalaikumsalam. Antara isim, misalkan di sini ya, oh masuk ke dalam sini, masuk ke dalam sini ya. Nah, kita lihat ya. Yang pertama ini adalah noun, pronoun, adjective, verb. Kemudian nanti yang berikutnya di sini ada adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Ya. Kita pahami ya. Jadi kelas kata dalam bahasa Inggris ada 8. Nah, ini harus kita pahami satu persatu. Karena setelah kita memahami yang satu persatu ini, kedepannya kita bisa membuat sebuah sentence, membuat kalimat. Kemudian kita bisa menyusun sebuah phrase atau frasa, ya, sentence, kemudian phrase. Kemudian kita bisa juga menyusun word order, ya. Word order itu susunan daripada kata. Tidak boleh misalkan adjective dulu kemudian adverb, atau misalkan noun kemudian adjective, tidak boleh. Itu sudah ada susunannya, ya. Sudah ada susunannya dan pola menyusunnya pun sudah ada. Misalkan mobil merah. Mobil itu kan car, ya gak? Merah itu red, bukan menjadi karet gitu. Tapi red car, ya, susah ya. Nanti orang bingung ya. Ada mobil karet gitu kan. Ternyata itu adalah mobil merah ya. Nah, ini kita lihat ya. Gambar ini bukan anak yang buat materinya, ini anak studi ya. Anak studi ya. Jadi itulah enaknya kalau ngajar banyak kelas. Jadi anak tunjuk PIC ya, PIC-nya yang ngerjain ya. Kalau misalkan di universitas wajib jadi asisten dosen tuh ya. Tapi nanti anak berikan Anak berikan privilege bahwa anak tunjuk sebagai asisten dosen sehingga di portofolio CV-nya nanti asisten dosen, kan lumayan tuh ya. Walaupun gak ada gajinya ya, seharusnya ada gajinya ya. Nah, kita lihat ya. Wow, the bright sun shines beautifully over the calm sea and it makes everyone happy. Dari kata ini mencerminkan 8 poin daripada kelas kata, ya. 8 poin daripada kelas kata. Sekarang kita coba jawab dulu ya sebelum kita baca di sini ya. Coba ya, anak akan tanya semua. Wow, ini masuk ke dalam ungkapan perasaan, interjection ya, ya. Kemudian ada Waalaikumsalam ya, tafadhali. The bride ya, the-nya ini sebagai artikel ya atau determiner ya. Berarti dia yang menentukan ya.
Nanti ada belajar tentang artikel kalau waktunya cukup, ya. Ada the, kemudian ada ada an, yaitu hanya untuk menjelaskan saja agar sesuatu itu menjadi definitif, ya. Definitif itu ma'rifah, ya. Definitif, ya. Bright, ini bright apa kelas katanya kira-kira kalau sifat ini? Sifat adjektif, ya. Sun, kata benda, noun. Kemudian shines, bersinar, verb, ya pasti verb, ya. Kemudian beautifully, ya, dengan indah, ya, atau dengan cara yang indah. Nah, berarti dia ada kata keterangan di situ, keterangan cara. Berarti ini sebagai adverb. Over, ya, over ini sebagai preposition. Kemudian the column C ini sama, column sebagai adjective, C-nya sebagai noun, and N-nya sebagai conjunction. Ya, conjunction yang menghubungkan it adalah pronoun atau kata ganti. Kata ganti orang kalau dalam bahasa kita disebut apa? Domir, ya, domir. Ya. Kayak gini pagi-pagi boleh gak sih? Boleh. Yang penting udah makan ya? Kamar itu makan nyopit ya? Oke, ya. Makes berarti dia sebagai verb, ya. Makes sebagai verb, ya, tuh lihat warnanya sini, cluenya udah ada warnanya disesuaikannya. Everyone menjadi apa? Noun. Happy adjective, ya. Dari kata ini sudah mencerminkan ke 8 word classes, ya. 8 word classes, ya. Kita baca secara singkat. Di sini noun adalah kata benda, digunakan untuk menentukan nama orang, benda, tempat, ide atau tindakan, ya. Ada woman, kemudian ada man, ada pen, pencil, sun, see, everyone, love, ya, termasuk love juga. Love, kemudian thing, ide itu masuk ke dalam noun, walaupun memang tak terlihat, ya. Kalau mau di breakdown spesifiknya dari noun ini ada yang proper noun. Proper noun itu adalah isim alam, ya. Misalkan siapa? Hafizah, ya. Kemudian Atika. Nah, itu sudah menjadi proper noun. Ketika disebutkan Atika, berarti dia sudah noun. Wah, kata benda dong. Nah, itulah bahasa Inggris menjadikan orang itu sebagai kata benda, ya. Jadi nggak dibedakan. Satu sisi dia menyebut bahwa manusia itu masuk ke dalam noun. Kecepatan yang ngomongnya? Enggak, ya. Manusia itu masuk ke dalam noun, tapi dalam sisi pronoun dia membedakan antara yang berakal dengan yang tidak. Kalau yang berakal digunakanlah I, you, he, she, it, we, they. Tapi untuk yang tidak berakal mereka menggunakan it. Ada inkonsistensi di situ. Beda dengan bahasa Arab, ya. Nah, ya, noun. Kemudian pronoun. Pronoun atau kata ganti, ya. Kata ganti, kata pengganti, kata yang menggantikan kata benda dalam kalimat, ya. Ada they, we, I, you, she, he, it, her, him, herself, myself, ya. Kemudian ada adjektif atau kata sifat, ya. Pengubah kalimat untuk menjelaskan kata benda, atau adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan kata benda, ya. Ini nyebut ya apa? Atau kata ganti, enggak menjelaskan kata benda. Nah, contohnya bright, calm, happy, adorable. Ya, what is the meaning of adorable in Indonesia? Adorable. Sama seperti ini cute, ya. Cuman di atas cute gitu. Kalau ada orang udah manis, lucu, cakep gitu, ya. Nah, adorable. Panggilnya, ya. Penggunaan kalau cute untuk anak-anak lah atau yang remaja gitu, ya. Adorable itu di atasnya gitu, ya. Kemudian ada small, ya, big, red. Ini bukan lean, ya, clean, ya, clean, ya. Oke. Kemudian ada verb, ya, kata kerja untuk menggambarkan apa yang subjek lakukan dalam kalimat. Jadi dia fi'il, apa yang subjek lakukan. Ada go, ada drink, ada read, kemudian ada shine, ya, make, run, write, play, sing, etc. dan yang lain-lain sebagainya, ya. Ada shine, ya. Ada di dalam pronunciation itu ada sebuah tongue twister, ya. Tongue twister itu pengungkapan dengan
mulut kita, tapi dengan nada yang hampir-hampir mirip. Ya, jadi kalau di dalam balago itu kayak seperti jinas. Ya. Misalkan, I saw Susie sitting in a shoe shine shop where she shine and where she shine she ship. I saw Susie sitting in a shoe shine shop where she shine and where she shine she ship. A big black duck with a big black duck, a big black box with a big black duck, but a big black duck with a big black box. Itu seperti itu. Tapi dia punya makna, ya. Ya, bitter butter, bitter better. But the bitter better, what's the bitter better? Ada susah lagi ya. Bitter pepper pepper, what bitter pepper banyak ya. Itu banyak ya. Tapi itu dia punya makna, ya. Sama kayak kita lah, ular melingkar di atas pagar berputar-putar. Kata kakak kakekku, kaki kakakku kaku. Kayak begitu-begitu, ya. Itu bagian daripada tongue twister. Jadi apa namanya? Tongue itu mulut kita, twister itu kecepatan, ya, berputar-putar memang. Ya. Nah itu dia untuk yang expert ya. Biasanya untuk para penyanyi-penyanyi rapper, ya, rapper. Tapi kita nggak butuh, kita hanya butuh dari sisi pronunciation-nya, ya. Tapi di teman-teman kalian ada yang jago juga, ya. Ada yang jago ya. Ada yang di KPI itu, ya, sekarang sudah skripsi. Jadi kok bagus banget gitu. Memang tontonannya film-film luar gitu ya. Selain itu apa aja? Ibu saya guru bahasa Inggris Ustaz gitu ya. Nenek saya guru bahasa Inggris juga. Jadi it's ordinary ya, normal ya. Ada adverb ya atau kata keterangan. Kalau di kita kata keterangan itu ada zorof ya. Ada zorof zaman, ada zorof makan ya. Nah dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai adverb ya. Digunakan untuk menjelaskan tentang cara, tempat, waktu, dan bagaimana suatu peristiwa atau kejadian tersebut terjadi ya. Untuk menjelaskan ya, keterangan ya. Nanti ada adverb of time ya. Ada adverb of place, ada adverb of manner, ada adverb of frequency dan yang lain sebagainya. Masih banyak ya. Nah, contoh today, ini kira-kira adverb apa nih? Keterangan apa nih? Waktu berarti adverb of time. Kemudian quickly dengan cara yang cepat. Keterangan apa? Manner, cara. Manner itu cara ya. Kemudian ada always. Always. Keterangan apa ini? Waktu, adverb of time. Kemudian ada brightly dengan bersinar ya, dengan terang, dengan cara yang terang ya. Ini menjadi adverb of manner ya. Oke, kemudian ada maybe ya dan yang lain sebagainya ya. Ini maybe masih ikhtilaf nih ya, masih ikhtilaf ya. Karena di bahasa Inggris juga ada ikhtilaf. Antara American dengan British mereka beda, bahkan setiap buku pun beda ya. Karena bahasa Inggris mengalami perkembangan ya. Dulu kalau kita biasa nonton film misalkan kayak Pearl Harbor, kemudian Adolf Hitler ya. Itu bahasa-bahasanya ya, kemudian si Adolf Hitler itu kan bahasa Jerman ya. Kemudian ada lawannya siapa? Joseph Stalin yang dari Uni Soviet ya. Nah, yang di Inggrisnya itu ya, mereka bahasanya nggak kenal tuh dengan bahasa-bahasa slang dan idiom sekarang. Terus mengalami perkembangan ya. Kayak misalkan santai misalkan ya, sangat mudah sekali, bukan easy misalkan. Dia digunakan a piece of cake. Piece of cakes. Kita mikir apa ya? Piece, potongan kue. Maksudnya apa? Ternyata itu adalah mudah ya. Ada lagi misalkan apa ya? Piece of cake, slang itu. Misalkan ada yang tahu idiom slang yang keluar maknanya, nggak sesuai dengan makna aslinya. Oke, jangan dipikirin ya, jangan pikirin. Ya. Nah, kemudian ada preposition. Ini kata depan, preposition itu ya, menunjukkan hubungan antara kata benda atau kata ganti dan beberapa kata lain di dalam kalimat. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus menempel dengan yang lainnya, dengan kata yang lain. Berarti kalau di bahasa Arab apa ini namanya? Nggak bisa berdiri sendiri. Dhahabtu min, dhahabtu ila, raja'tu min, berarti dia harf ya. Nah dia nggak bisa tuh ya. Misalkan I look at, misalkan you are on, nggak bisa tuh, harus jelas tuh ya. You are in, nggak bisa, harus jelas ya. In apa? In the class ya. Oke, for, about, with, nggak bisa tuh. I gonna talk about
itu nggak bisa, kecuali question. Kalau question bisa, what are you talking about? Nah itu baru bisa, karena dia sisipan saja, ya. Oke, kemudian yang berikutnya conjunction, kata sambung atau kata hubung, ya. Kata sambung atau kata hubung, ya, digunakan untuk menyambung atau menghubungkan kata, klausa, frasa dari kalimat menjadi satu. Oke, I gonna ask you, apa itu yang disebut sebagai frasa atau phrase? Anybody knows? Yes. What is the meaning of praise? Yang tahu? Praise. For example, I gonna give you the beautiful girl, the smart boy, smart city, the diligent student. Apa itu? Frase. Ya, bahasa Indonesia kan kita belajar frase. Apa itu frase? Frase itu susunan kata, cuman dia tidak membentuk sebuah kalimat, ya. Kan the beautiful girl, wanita yang cantik kan nggak ada kalimatnya, karena dia tidak ada subjek dan verbnya, ya. Berarti dia mencerminkan sebuah kata benda, cuman tersusun dari beberapa kata. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Yang belakang, halo? Bisa? Bisa dipahami? Oke, ya. Nanti ketahuannya setelah Anda tes, ya. Kalau akhwat itu kalau diam-diamnya itu diam-diam iya, ya. Sampai nanti juga ketika dilamar sama calon suaminya, dia ya itu tanda ini, ya. Kalau gadis diam itu bermakna sukutul mar'ah, tufidul ma'na na'am. Kemudian interjection, ya. Interjection, ya. Interjection ini adalah kata seru, ya, atau ungkapan, ya. Dalam kalimat mengekspresikan ada aha, ya, look, wow, oops, ouch, ya, itu ungkapan-ungkapan begitu, ya. Ini kan ouch, ya. Kalau kita apa? Ow, ya. Tapi kita janganlah. Kalau kita astagfirullahaladzim, Allah Akbar, subhanallah, ya. Itu harus terbiasa tuh, ya, harus terbiasa, ya, ya. Anda melatih itu agak sulit. Melatih yang tadinya, mohon maaf, Anda dulu waktu masih kuliah, ya, masih kuliah di Libya juga kadang masih pakai bahasa-bahasa yang Anda nggak paham. Contohnya misalkan, buset dah, buset dah. Pas Anda ta'aruf, ya, kemudian Anda dikasih tahu sama calon ibu mertua Anda, ya, gimana sih ini Ustadz bagi bilang buset? Ya, kenapa Mi? Buset itu ibu setan. Oh, ungkapan mana? Iya, kata dia. Buset itu ibu setan, gitu kan? Set dah, gitu kan? Set dah, setan dah. Ada lagi? Ya ileh, itu ileh, itu apa artinya? Tadinya ya ilahi, cuman dipelesetin. Ya kita kalau bisa Islami lah. Anda harus lama merubah itu ketika Anda mau flash astagfirullahaladzim, gitu kan? Astagfirullahaladzim, gitu kan? Allahu Akbar, nah gitu kan? Nah, rubahlah latahnya menjadi tasbih dan zikir. Masya Allah. Itu butuh proses, ya, nggak gampang, ya, itu ya, nggak gampang. Ya, cuma sedikit, hanya berapa persen, ya? Kebanyakan masih yang ini. Interjectionnya masih kurang, ya. Ada rasinnya doang, cuma satu Anda dengarnya, ya. Ustaz, aku mau tanya. Yes. Bedanya either sama neither apa? Either dengan neither, dan dia sepaket, ya. Itu pasangan, ya. Kalau nanti misalkan ada apa namanya, dia penggunaan conjunction yang apa namanya, yang dia sama, disebut sebagai compound conjunction, ya. Jadi misalkan I love, ya, I love, ya, neither, misalkan I love neither college student nor apa namanya, college student lawannya apa ya, misalkan saya suka, ya, ketika ada nor berarti artinya tidak suka, ya. Saya tidak suka college student berarti kuliah, and apa ya, nor apa misalkan work, ya, atau having job, ya. Itu penggunaan, ya.
Itu memang nanti pembahasan di compound conjunction ya. Artinya adalah saya tidak suka ya baik ini maupun itu. Ya, nanti penggunaannya ada yang either dengan or, kemudian neither dengan nor ya. Nah, itu penggunaan untuk aslinya adalah baik ini maupun itu ya. Kemudian ada juga yang misalkan both ya, misalkan I like both you and her ya. I like both you and her. Ini menjadi Ahmad Dhani dong ya. Suka sama siapa? Maya Estianti dan Mulan Jamila ya. Aku suka ya keduanya, kamu dan dia. Ya. Tapi dilepas satu kan ya. Udah alhamdulillah aku rumah tangganya lah ya. Jangan diganggu-ganggu ya. Ngapain sih ngomongin? Ya. Itu nanti di compound conjunction ya. Ya uktibillah ya. Memang tidak mudah untuk memahami itu ya. Karena memang itu bagian daripada nanti di TOEFL, di TOEFL ya. Di TOEFL itu macam-macam ya, ada yang S dengan S lagi, kemudian ada apa lagi? Tadi either or neither, kemudian ada banyak sih compound conjunction ya. Anda juga nggak hafal ya. Itu pakainya biasanya tips dan trik. Kalau kita mulai TOEFL, nanti tips dan triknya yang suka dibahas apa? Walaupun ada di sini ya. Karena memang anak sebenarnya bukan guru bahasa Inggris gitu ya. Cuman karena anak bisa ngajar karena pernah belajar aja gitu ya. Gitu. Jadi kalau nanya yang expert nanti Anda baca dulu. Oke, nanti Anda berikan contohnya di dalam conjunction ya. Ada compound conjunction, ada complex ya conjunction, ada subordinate conjunction, kemudian ada coordinate conjunction, itu banyak pembagiannya. Kurang lebih kalau dikumpulin conjunction itu sekitar 80 sampai 90. Ya, gitu. Kita harus kita hafalin tuh ya. Kalau mau tes TOEFL ya. Sekarang kita masuk ke sini ya. Kok ini nggak muncul yang ininya? Harusnya kenapa ya? Oh, ini harus kita pause dulu ya. Ini show dulu. Allah, Masya Allah. Bagus banget sih. Oke, ya. Aman, masih aman. Oke. Oke, ngantuk. Jam ngantuk biasanya jam segini. Oh ya, nih. Inilah apa, suami itu siap nggak siap harus siap ya. Tadi pagi ada di rumah sakit, tidur ada jam 1, bangun lagi jam 2, bangun lagi jam berapa tuh ya. Karena kan nangis terus kan. Terus tadi nyampe pulang, mandiin dulu ya, mandiin ini satu, kakaknya berangkat TK kan, sama neneknya gitu. Karena kan kalau ada yang ya paling yang cuci gosok doang ya, babysitter itu kita agak ngeri gitu ya. Biasanya kita ngambil dari ponakan ya yang mau bantuin gitu ya. Harus mau, kalau nggak mau ya jangan nikah gitu kan. Gitu kan. Karena ada juga kan laki-laki yang nggak kuat ya kan nggak mau ngurus anak ini. Inilah yang dipahami oleh orang-orang Jepang sana. Orang-orang Jepang, orang-orang Korea ya disebut sebagai apa? Free child ya. Karena mereka nggak mau membayangkan dengan aduh gimana ya ngadepin anak yang nangis setiap malam, ini bikin stres. Itu lihat deh di YouTube banyak itu mereka mengungkapkan ya. Bahkan sudah masuk tuh ke Indonesia. Di Indonesia sudah masuk. Jadi ada salah satu YouTuber ya, muslimah ya, pendidikannya tinggi ya. Anak lupa namanya. Ya kan? Dia kan bilang begitu kan? Ya. Akhirnya kemudian ya banyak di inilah, banyak di komentari lah ya. Kita janganlah, kita punya niatan ya. Anak banyak itu ya. Tazawwajul walud wal wadud. Fa inni mubahun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penuh rasa cinta dan juga banyak anaknya, subur. Karena sesungguhnya aku akan bangga di hadapan para umat yang lainnya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa bikum dengan sebab kalian pada hari kiamat. Pengen kan kita banggain Rasul? Ya gak? Lawan free child. Hidup banyak. Oke. Tapi harus siap juga. Ya, mentalnya ya gak? Makanya sekarang nih nggak sedikit di luar konteks sedikit ya. Makanya sekarang banyak juga yang kemarin Anda ngurusin beberapa akhwat ya,
yang pengen ta'aruf gitu ya, mensyaratkan harus cek Stephen dulu sama MBTI buat kepribadian. Kan di situ ada tuh, kita tuh sebetulnya apa, thinking extrovert kah atau misalkan introvert kah, cocoknya dengan yang mana. Memang psychology itu adalah science ya, ilmu. Harus kita akui ketika kita punya karakter begini, lawan kita begini, pas dites, ternyata betul ya. Ternyata istri saya yang orang introvert itu, ternyata kalau misalkan lagi marah dia tuh nggak banyak omong gitu. Tapi ternyata dia tuh lagi punya rasa ini, cukup dia dengan melakukan itu adalah sebenarnya dia mau kasih tahu, ayo dong bantuin. Hal-hal seperti itulah ya. Itu dalam rumah tangga ya. This is for the next you ya. What next ya? Oke. Kita nggak bahas ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke sini ya. Word class sih. Kayaknya anak kecepatan ngomongnya ya? Enggak. Ana harus merubah personality Ana ketika mengajar bahasa Inggris, ketika Ana mengisi kajian, ketika Ana khutbah Jumat, ini harus merubah personality ya. Jadi Ana pernah cerita sama kawan Ana yang tutor bahasa Inggris ya. Sir, saya kok ini ngajar bahasa Inggris, jadi gimana ya sir? Saya kan biasa bahasa Arab gitu kan. Oh, susah sir, saya saja yang ngajar kimia, mengajar bahasa Inggris itu kayak harus merubah personality saya gitu. Karena kenapa? Pasti punya personality tersendiri antara bahasa Arab yang selalu kita kaitkan dengan Al-Quran ya. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Nah, ayuhal akhwat, hina nahnu nata'allam al-lughatal arabiyyah, Allah Subhanahu wa ta'ala ya'muruna bihadhihi al-lughah. Selalu kita kaitkan. Tapi kalau bahasa Inggris enggak, ini bahasa sekuler, bahasa liberal, gitu kan? Cuman dia bahasa internasional, gitu ya. Sehingga kita pronunciation-nya juga harus sama, ya. Nggak mungkin kemudian where we gonna talk about this, so and why? Enggak, kan dia harus where when we gonna talk about English language, we have to know about the part of speech. Harus begitu kan? Jadi memang punya aksen tersendiri. Ya, oke, kita lanjutkan di sini word classes sama dengan yang tadi ya, part of speech ya. Di sini Anda tulis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang 8-nya yang interjection ya. Ada nouns ya, nouns yang tadi ya, kemudian adjective, verb, adverb, preposition, pronouns dan conjunction. Oke, ya. A noun is a person, place, thing, or idea. Ya, noun itu adalah apa? Tempat, orang, ya, benda dan juga ide. Ya, itu adalah noun. Noun. Ada nggaknya? Noun. Jangan noun. Ya, noun. Noun. Ya. Contoh ya. Ana. Ya, Anna, ini Anna bahasa Inggris ya. Anna is a kind girl. Anna is a kind girl. Okay. I gotta choose you in the corner. Okay. Ini berarti yang nounnya yang mana? Is it kind? Sambil sebutin nama siapa? Salwa ya, Salwa. Yang mana Salwa? Nounnya yang mana di antara sini? Yang satu Anna, yang kedua ada lagi girl ya. Anna dan juga girl ini adalah noun kelas katanya. Oke. Ya. Kelas katanya adalah noun. Cuman fungsinya aja yang berbeda. Anna ini sebagai subjek. Is ini sebagai verb. Ya, verb to be ya. A kind girl ini sebagai complement, pelengkap. Ya, karena ini tidak bisa berdiri dia. Ya. Oke, good. Lagi Salwa. Ya. Their love was magical. Ini yang mana nih? Nounnya adalah love ya. Ini ada tandanya sih kebaca ya. Ya, love ya. Oke, ini menjadi possessive adjective ya. Ya, possessive adjective pronoun yang menunjukkan akan kepemilikan ya. Possessive. Jadi apa namanya? Their love, mahabbatuhum ya, mahabbatuhum au hubbuhum ya. Cinta mereka was magical, sungguh ajaib ya. Adalah cinta yang luar biasa ya. Their love was magical. Bisa dipahami? Sementara sini bisa dipahami? Oke, nanti kita tes nah ya. Oke, lagi. Sekarang adjective. Adjective adds meaning to a noun. The adjective tells you more about the noun. Adjective itu menambahkan makna
kepada noun. Ya, adjektif menjelaskan kepadamu lebih daripada noun itu, memberikan makna yang khusus, yang spesifik terhadap noun, ya, terhadap noun. Oke, ya. Contoh, the panda is cute. Ya, the panda is cute. Okay, gonna choose you next to Salwa. Ya, where is the adjective? Cute. Ya, adjektifnya adalah cute. Ya. Dibacanya cute bukan cute ya. Ini cute banget. Ini dia cute banget. The panda is cute. Nah ini sama ya. Ini sebagai subjeknya, ini verbnya, ini sebagai complementnya ya. The panda is cute. Okay. The fiery monster is kinder than the one-eyed monster. Ya. Ada yang punya tisu gak? Ada yang punya tisu? Anybody? Has the tissue? Tissue. No. Satu deh. Enggak. Oh. Nah. Ngantuk. Aris sebagai saudara ini ayang sare. Oke ya. Bisa besok juga. Oke ya. Besok juga. Next to Salwa, siapa optionnya Pak? Hah? Fenty. Oke, Fenty ya. Ini yang mana kira-kira adjektifnya? Oke, the fury. Oke, ya. Fury. Kemudian ada lagi kan? Oke, kinder. Kemudian ada lagi kan? One eye. Ya, one eye. Ya. Ini dari mana sih kita nyari taunya? Kalau nggak tahu, ada di kamus. Ya. Kalau di kamus bahasa Indonesia ada tulisannya KB. Bukan keluarga bencana, keluarga bencana ya. Kata benda. Ada KKI, kata kerja intransitif ya. KKT, kata kerja transitif. KK, kata keterangan, bukan kata keluarga ya. Keterangan. Oke. Nah, berarti ya, the fury monster is kinder than the one-eyed monster ya. Monster yang berbulu itu lebih baik daripada monster bermata satu. Dia dajjal ya. Next, verb ya. A verb is a doing, being, or having word ya. Adalah kata yang berkaitan dengan tadi tindakan, aktivitas, melakukan atau menjadi atau juga memiliki ya. Emma plays basketball. Emma play basketball. Yang mana verbnya? Plays. Oke. Kemudian he is old. Yang mana verbnya? Is. Ya. Sudah kita pahami ya. I am old. Berarti verbnya adalah am ya. Karena dalam bahasa Inggris itu konsepnya ya, sentence dalam bahasa Inggris itu hampir ya. Oh ya, kalimat sempurna itu polanya adalah subject plus verb ya. Dia harus ada subject dan verb ya. Ini baru polanya sempurna menjadi sentence, jadi jumlah mufidah ya. Ya, Emma plays basketball. He is old. Han felt sad, so he hugged his rabbit. Ya, yang mana verbnya? Kemudian hug, hug. Ada artinya. Kan kalau yang biasanya hug. Ya, kalau yang masih pemula bisa hug. Tapi kalau sudah expert hilang tuh ed-nya. Ya, hug. Ya. Ini agak sulit memang ya. Play ya. Oke ya, felt daripada feel ya, felt ya. Han merasa sedih sehingga dia ya memeluk kelincinya ya. Han dibacanya hug bukan huge ya. Kalau huge artinya besar.
Kemudian adverb, ya. Adverb itu add meaning to verb, adjective, and other adverbs. They describe how, when, or where something happens, ya. Adverb yang menambahkan makna kepada verb atau menjelaskan verb, adjective, atau adverb yang lainnya, ya. Menceritakan apa, how, when, or where something happens. Ya. Contoh, the happy parrot sang loudly. Ya, the happy parrot sang loudly. Ya. Parrot itu burung kakak tua ya. Kakak tua tuh burung beo. Kakak tua ya. Burung apa? Parrot, coba cek. Kakak tua. Ini kakak tua. Kakak tua merah ya. Kan kakak tua biasanya putih ya. Ya namanya gambar ya. Ya kan? Ya. Aduh, ngantuk dia. Ngantuk ya. Emang jam segini tidur? Sama aunty dia. Sama nenek. Oh my god. Coba nih. Nah, ada yang di TK BTK? Masa kasihan dia udah main. Sini sama aku aja loh. Sini sama aku. Oke. Ya. Aman ya? Sip, oke, fokus lagi ke sini. Ya, oke. Oh ya Allah. The happy parrot sang loudly, ya, loudly itu lihat, ya, loudly itu berarti dia adverb, adjektif ditambah li. Loud kan keras ya, loudly dengan keras, dengan cara yang keras. Ya berarti burung kakak tua itu telah bernyanyi loudly. Sing, sang, Song. sing, sang, Song. kok sing, song? Sing, sang, Song. sang. Sang. Sang, sing, seng, sang. Kalau song itu jadi naon, lagu nyanyian. Sing, seng, sang. Seng song. Seng song. Mana pede banget. Kemudian Alex play football outside. Nih outside. Alex telah bermain sepak bola di luar. Outside itu berarti adverb of place. Ya, karena kata keterangan tempat. Oke, kemudian sometimes I eat eggs. Ya, kadang-kadang saya makan telur. Berarti sometimes adalah adverb of time. Ya, time. Nanti bagian time itu dibagi lagi, ada yang termasuk ini frekuensi, ini masuk kepadanya waktu ya, time. Ya. Preposition. A preposition is a linking word which tells us where, when, or why something happens. Ya. Preposition adalah ya kata yang menggabungkan di mana ya menggabungkan kepada kita di mana, bagaimana, atau sesuatu itu terjadi. Jadi pada kata di mananya itu ya, atau kata depan. Ini definisinya agak jelimet nih ya. Oke ya. I hid under my umbrella. Ya, aku berteduh di bawah my umbrella. Nggak bisa tuh dia berdiri sendiri. I hid under. Nggak bisa, orang bingung ya. Hey bro, I hid under. Nggak digabungin my umbrella-nya, padahal dipegang itu payungnya. Hey bro, I hid under. Yes, under what? Misalkan I hid under bro. Ya, padahal my umbrella harus sepaket ya. Jadi kalau jar itu harus ada majrurnya ya. Kemudian the house is next to the tree ya. The house is next to the tree ya. Rumah itu di sebelah pohon. Next to artinya di sebelah. Ya, kalau next saja artinya selanjutnya. Okay. Kemudian I ate my dinner after 6 o'clock. Ya, nggak bisa tuh I ate my dinner after, nggak bisa. Saya telah makan malam sesudah
ya. Saya telah menyelesaikan atau saya telah makan malam, ya. Setelah itu nggak bisa dijelaskanlah dia dengan 6 o'clock, ya, after, ya. Ini berarti yang preposition, ya. Nanti ada after itu yang sebagai conjunction, ya. After sebagai conjunction itu ada, ya. Misalkan begini, kalau after conjunction itu, ini kan I ate my dinner, ada subjek, ada verb, ya. Nah, maka kalau misalkan setelah afternya itu ada subject verb, maka afternya sebagai conjunction. Misalkan I ate my dinner after you came home, ya. Aku telah makan malam setelah kamu pulang, ya. Setelah kamu pulang, ya. Ya, jadi ada you came home, ya. Ada verb, ada subject dan ada verb, ya. Kemudian ini ada next, I stayed in bed because of the snow, ya. I stayed in bed because of the snow. Saya menetap di kasur, ya, di tempat tidur, ya. Berarti nggak kemana-mana, ya. Because of the snow, karena salju, karena salju, ya. Kalau ada because of, maka ini menjadi preposition. Because of. Kalau because saja, maka itu conjunction, ya. Contohnya apa? I love you because you love me. Nah, itu berarti dia adalah conjunction. I love you because you love me. Nggak boleh pakai of tuh, ya. Nah, kalau misalkan ada kata menjadi preposition, I love you because of your inner beauty. Nah, itu baru bisa, Because of ya. because Because of of, ya. your hair. Ada lagu Because of You. Ada yang tahu, ya? Di sini yang tahu. Oh, anak sini udah tahu semua. Ada yang ibu soalnya. Ya, lagu lama. Itu lagu-lagu zamannya Toni Braxton, kemudian Mariah Carey, ya. Gitu, ya. Kok Ustaz Taufik bisa tahu lagu gitu kan? Anak kan bukan orang pesantren, ya. Anak dulu tuh sekolah SMA, ini gitu, ya. Jadi tahu lagu-lagu gitu, ya. Tapi sekarang sudah hijrah. Tapi kan masih ingat ya, Kak? Ya, lagu masih ingat lah, gitu kan? Michael Jackson itu masih ingat. Gimana tuh sambalnya? Apa namanya? Nah. Heal the world, make it better place for you and for me and me. Entire human race. We are family. You are not alone. I am here with you. Tapi memang seru sih. Lagu dulu itu beda kayak lagu sekarang. Lagu sekarang tuh udah ngarang, Itu sampai makanya udah memang ngarang lagunya. Enggak ngaco gitu. Lagu-lagunya Bruno Mars, kemudian Justin Bieber, ya. Itu tuh banyak kayak satanik gitu loh. Kayak lagu-lagu yang kalau kita Ariana Grande gitu, ya. Kalau kita ternyata kok apa namanya, lagunya bahaya gitu, bisa murtad gitu. Kalau kita paham artinya, kita ucapkan itu, ya. Itu bahaya. Kalau lagu dulu kayaknya enggak, ya. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I see me running every night me. Itu kan ngasih semangat tujuannya. Kalau kita baca judulnya, ini jadi semangat kita gitu kan. If I could reach, gitu, ya. Higher. Itu lagu-lagu Olimpiade dulu. Kalau kita nyanyiin, ya, dulu ya, bukan sekarang ya, gitu ya. Kalau kita nyanyiin, bikin semangat, bukan bikin apa ya, unsur-unsur tadi, satanik tadi, ya. Itulah bedanya orang dulu yang memang bikin dari hati dengan yang sekarang. Yang sekarang kan jarang populer, ya. Lesap. Ya. Jadi kesimpulannya akhirnya anak kebuka, ya, sering. Nggak apa-apa lah. No, Oke, ya. Kemudian ini ada pronoun, ya, adalah word that can be used in place of a noun, ya. Adalah kata yang bisa digunakan, ya, pada dan menempati noun, ya.
ya dalam menempati atau dalam penempatan sebuah noun ya. Contoh, he baked tasty donuts. Donuts itu ya donat ya. He baked ya dia membuat ya tasty donut ya, donat yang berasa ya, donat yang enak ya. Bake ini khusus ya, khusus bikin yang berkaitan dengan pastry, dengan kue ya, bukan cook dia. Bake ya. Bahasa kitanya apa ya? Bake itu ya. Kalau kita bikin kue, bikin roti itu. Hah? Ngadon itu kan ininya. Ngadon itu kan dari ini sampai bikinnya loh. Kayak manggang gitu loh, sampai dia mekarnya. Bukan ngadon. Oven. Baking kan ada sampai Iya, kalau baking memanggang ya. Ya. Ya itulah apa namanya? Ya, memanggang ya. Kan roti itu dipanggang ya. Di oven juga ya. Betul ya. Tadi betul sebenarnya oven, cuma ditambahin di oven. Karena kalau oven ya. Oke, kemudian next ya. It is a long way to go. Ya, it is a long way to go. Ya. It-nya itu kemana? It-nya itu kepada bisa ke plane, bisa ke the travel. Ya, the travel is a long way to go. The plane is a long way to go. Bisa tuh, ya. Nah, digantikanlah dia dengan it. Kenapa? Kepanjangan. Bahasa Inggris juga nggak mau terlalu panjang-panjang. Ya. Ada lagi, the teacher helped us. Ya, us. Ya. Guru itu menolong saya. Ya. Nah, tadinya kan banyak. The teacher helped Salwa, Fenty, Atika, and then ya semua disebutin. Kalau misalkan ada 40, nggak ada pronoun, harus disebutin semua tuh. Hanya disebutkan sebagian, Ustaz. Yang lainnya gimana? Paling pakai etc. Ya, atau yang lainnya. Kalau nggak disebutin bisa ngiri nanti. Disebutin yang depan doang, yang belakang enggak. Ya, maka digaungkan dengan as tadi, ya, pronoun, ya. Nah, conjunction. Ya, conjunction is a linking word which joins words, phrases, and clauses together. Ya, conjunction adalah ya kata yang penghubung, ya, yang menggabungkan words, ya. Kemudian phrases, ya, frasa, and clauses dan klausa together bersamaan. Ya. Ana, ya. Anak mulus ya. Likes bananas but hates orange. Ya. Anna likes bananas but hates orange. Ya. Ini kan subjek nih. Ini subjek, ini verb, ini objek. Maka ini adalah conjunction. Kemudian ini verb, ini objek juga. Karena dia menghubungkan subjek dan verb, ini nanti ada di dalam apa di bahasa Inggris nggak mesti harus disebutkan ya. Anna likes banana, ya, but she nggak mesti, ya. Ini berarti dia menggabungkan apa namanya verb ya. But, nah, tetapi dia tidak suka jeruk. Ya. Ini conjunction. Ya. Kemudian ada juga, mohon maaf merepotkan. Siapa namanya? Hah? Syarifah. Sudah berdua ya? Belum? Kirain. udah dalam mimpi. Dalam mimpi. Ini apa namanya? Motherboardnya ya Kak, dibangun dulu ya. Tadi anak mengungkapkan motherboardnya kelihatan gitu kan, cuma kan nggak enak ya. Okay, before going to bed, brush your teeth, ya. Before going to bed, brush your teeth, ya. Sebelum pergi ke kamar, cucilah gigimu, ya. Nah ini dia adalah conjunction, ya. Before going to bed, brush your teeth, ya. Nah ini nanti kita belajar tentang apa namanya, rinciannya ya. He could run or jump, ya. Dia bisa berlari atau jog. Jog itu melompat ya. Berarti dia menggabungkan apa? Run or jog. Menggabungkan apa? Verb. Ya, kalau yang atas menggabungkan sentence ya.
Yang ini menggabungkan sentence, ya. Jadi bisa begini. Brush your teeth before going to bed. Ya. Cuman kalau ditaruh di depan maka harus pakai koma. Before going to bed, brush your teeth. Ya. Jadi brush your teeth before going to bed. Oke. Next. Nah, ini adalah ininya ya, apa namanya? Apa disebutnya kalau resume ya, summary-nya ya. I gonna choose Atika to read this. A noun is a person, place, thing, or idea. An adjective adds meaning to a noun. The adjective tells you more about the noun. A verb is a doing, being, or having word. Adverbs add meaning to verbs, adjectives, or other adverbs. They describe how, when, or where something happens. A preposition is linking word which tells us where, when, or why something happens. And a pronoun is a word that can be used in the place of a noun. A conjunction is a linking word which joins word, phrases, and clauses together. Okay, and clauses together. Okay, good. Ini next. Okay, sekarang Ana akan cek ya kemampuan Antuna ya. Langsung ya, dipikirkan langsung ya. Gak usah maju di sini aja, di situ aja. Di sini ada contoh ya, Anna is a kind girl ya. Kemudian menunjukkan mana noun-nya ya. Their love was magical ya. Anna minta dari belakang dulu, tolong buat satu contoh sentence kemudian berikan yang mana noun-nya ya. Dari belakang terus ya. Anna berikan waktu dulu deh ya buat mikir dulu. 1 menit. Oke. Cukup ya. Your name please. My name is Julia. Okay, Julia. The car is expensive. Okay, the car is expensive. So where is the noun? The car. Okay, only the car. Okay, good. Yeah, the car. Yeah, the car is expensive. Okay, and then next to you. What's your name? Oh my god. Your name, please, the verse and then the sentence. Gak apa-apa praktek ya, memang harus banyak praktek ya. Karena memang bahasa ya. It's not enough talking about the theory ya. Tidak cukup kalau teori lah ya. Western say practice makes expert ya. Banyak berlatih itu membuat expert. Allah bisu karena biasa. Yep. My name is Nadia. Where is the noun? Oh, belum. Udah bisa langsung downnya Tapi nggak bisa banget. Oke. Habis Nadia. Apa bukan? Hah? The sky is beautiful. Okay, the sky-nya adalah noun. Ya, is beautiful. Okay, is very beautiful sebagai adjective. Okay, next to you. Semua pikirin. Nanti dari sini anak random ngacak ya. Kayak gitu. Okay. Kurang besar siapa? Virus. Okay. The house is big. Ya, okay. The house is big. Ya, berarti house itu sebagai noun. Okay, is big. Bignya sebagai adjective. Okay. Ya, sekarang dari depan sini. In the corner. Ready? Okay. My sister is a smart girl. Okay. Smart girl. Is a smart girl.
Oke, good ya. My sister is a smart girl ya. Atau pakai dia bisa ya. Is the smart girl. Ya, is the smart girl dia bisa ya. Ya, saudariku adalah ya smart girl. Berarti where is the noun? Ada dua di situ nawannya. Yang satu adalah Girl yang ya. yang Yang satu adalah girl ya. Yang satu sister. Kemudian yang kedua girl ya. Yang pertama, my sister is a smart girl. Ya, oke, good. Okay, and then Hafizah. My cat is cute. My cat is cute. My cat is cute. Yeah. My cat is cute. Yeah. Where is the noun? Cat. Cat. Yeah, okay. My cat is cute. Okay, good. Sekarang tunjuk yang udah punya contoh. Angkat tangan. Bebas selain yang tadi udah. No. Ya. Lala went to zoo yesterday. Okay, Lala went to zoo yesterday. Okay, good. Ini nggak bisa ditulis ya, habis ya. Lala went to zoo yesterday. Ya, berarti mana itunya? Nounnya Lala. And zoo Nounnya. ya Ustaz? Hah? Lala and zoo. Okay, good. di sini aja di sini kan bisa dihapus. Astagfirullah. Iya. Oke, gimana tadi? Lala Oh, enggak juga. went to zoo yesterday. Good. Yang mana ininya? Nawannya? Lala. Lala. Kemudian ada lagi zoo ya, Lala dan zoo ya. Oke. Lala dan zoo. Satu lagi, volunteer. Oke. My rubber was broken. My Rubber. was broken. Oke, yang mana? Naonnya? Rubber. Oke, good. Ya, was broken. Brokennya jadi verb. Ya, oke. Oke, and then ya. Sekarang kita next ya. Ke sini Ana rasa nanti kita tes ya, kita coba tes ya yang di sini. Sekarang Ana akan bahas ke sini sedikit ya. Ke phrase dulu ya, ke frase ya. Nanti setelah pembahasan frase langsung naik ke sentence ya. Nah, frase ya. Frase itu adalah gabungan ya. A phrase is a group of words that work together to convey a particular meaning ya. Frase itu adalah grup atau gabungan beberapa kata ya secara bersama-sama ya, yang kemudian dia memberikan makna, ya memberikan makna atas sebuah noun ya. Unlike a clause, a phrase does not have a subject and verb. Bahwa frase itu ya berbeda dengan clause atau klausa ya. Frase itu tidak memiliki subjek dan juga verb ya, nggak boleh punya subjek dan verb, itu namanya frase ya. Contohnya apa? Ada noun phrase, the tall building ya, the tall building. Nounnya kan ini yang building ya, nounnya yang building. Tallnya ini adalah adjektif ya. D-nya, the-nya ini adalah artikel atau determiner ya, yang penunjuk ya, sehingga menjadi definite, menjadi ma'rifah nih dengan adanya the tall ini. Kalau misalkan tall building ya, bangun gedung yang tinggi, itu nggak tahu gedung yang mana sih. Tapi ketika seseorang mengatakan I saw the tall building ya, berarti dia tahu, dia tunjuk ya, apa gedung yang tinggi tersebut ya. Ra'aitul bina' al-'aliyah ya. Ra'aitul bina' al-'aliyah. Karena ra'aitul bina' al-'aliyah sudah ada alif lamnya di situ, ma'rifah dia. Sudah diketahui. Nah, begitu pun dengan adanya the ya, membuatnya menjadi spesifik. Ketika orang mengatakan the ya. Kemudian ada yang is running ya, ini verb phrase ya.
Ada adjective phrase ya. Kalau is running berarti di belakangnya ini adalah verb. Kemudian ada adjective phrase ya. Di belakangnya ada adjective ya. Very beautiful, very kind, ya. So patient, ya. So smart, ya. Itu masuk ya ke dalam frase. Susunannya itu lebih dari satu. Jadi dia enggak hanya building, beautiful, or running, enggak. Tapi susunannya banyak ya. Ada adverb juga. Ya, adverb phrase itu ya di ujungnya di belakangnya adalah adverb ya. Kemudian sebelumnya ada adverb lagi. Quiet quickly ya. Sedikit caranya lebih cepat ya. Ada prepositional phrase ya, prepositional phrase ya. In the garden ya. Ada in di sini preposisi ya. Kemudian the gardennya ini sebagai object of preposisi ya. Prepositional phrase ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau dipecahkan, mau kita i'rab ya, prepositional phrase itu ya ada prepositionnya dan ada object of preposition. Kalau hanya preposisi saja in, maka ini belum cukup, belum dikatakan sebagai prepositional phrase ya. Oke, susunannya itu masih belum sempurna. Ya. Nah, ini yang penting juga nih ya. Ada head dan juga ada modifier. Head dan modifier. Sorry, ada yang punya ini lagi enggak? Mudah-mudahan ada tidak. Oke. Oke, ya. Nah, ini kita berbicara tentang head dan modifier. Jadi head itu begini. Head itu dijelaskan. Modifier menjelaskan. Kelihatan nggak? Kurang ya? Ngetik aja deh. Ya, ya, udah. Head. Head itu adalah ya, dari susunan frase itu ya, agar kita tidak salah membuatnya, adalah yang dijelaskan. Itu namanya head. Ya, namanya head. Nah, head adalah central word. Dia adalah kata utama dalam susunan frase. Kalau ada susunan dari beberapa kata yang tidak berpola, maka dipastikan itu adalah frase. Kenapa sih saat ini menjadi penting? Penting karena kalau kalian misalkan Antuna bikin skripsi atau baca sebuah berita atau baca sebuah penelitian, susunannya kok panjang banget, tapi kok nggak ada verbnya ya, nggak ada isnya, nggak ada do-nya, nggak ada verbnya, berarti ini apa? Nah, itu adalah phrase, ya, frase. Walaupun susunannya panjang sekali, selama tidak ada subjek dan verb, maka itu adalah frase, ya, frase. Oke, ya. Nah, ini head itu yang dijelaskan. Contohnya apa? Misalkan di dalam noun phrase ini, ya, ada the cat on the mat, ya, the cat on the mat. Maka headnya adalah cat. Yang dijelaskannya itu adalah cat, ya, the cat on the mat, ya. Yang dijelaskan adalah cat. Nah, contoh simpel, ya. Misalkan ada tadi mobil merah, ya, mobil car, merah red, ya kan? Mobil merah yang menjelaskan apa nih? Mobil merah dulu. Yang menjelaskan dari kata ini, yang dijelaskan apa? Merah yang menjelaskan. Yang dijelaskan mobil, ya. Dijelaskan terlebih dahulu ya. Mobil merah. Kalau bahasa Inggris dirubah, ya, modifiernya di depan, ya, modifiernya di depan, headnya di belakang. Susunannya selalu seperti itu, sehingga bukan red tapi menjadi red car. Ya, oke, ya, misalkan manusia tua, ya enggak? Ya. Yang mau dijelaskan apanya? Manusianya kan?
Ya, dirubahlah man. Oh, dibacanya bukan man all, jadi manol dong. Tapi jadi all man. Nah ini modifier dan head. Jadi selalu modifier head, modifier head. Ya. Kalau di bahasa Indonesia dijelaskan, menjelaskan, dijelaskan, menjelaskan. Itu perbedaannya. Harus dibalik. Ya. Nah, begitupun di sini. Ya. Ya. Oke, the cat on the map. Ya, headnya adalah cat. Oke, modifier yang menjelaskan. Ya. Modifier adalah kata atau frase atau klausa yang memberikan deskripsi untuk menjelaskan arti daripada head atau frase itu. Ya, untuk menjelaskan the beautiful cat, modifiernya adalah beautiful. Karena kalau misalkan yang dibahas adalah kata beautifulnya saja belum paham. The beautiful, orang nggak paham. What you mean? Ya, apa sih yang kamu maksud? The beautiful cat. Ya, intinya itu adalah cat. Jadi ketika ada kucing, ya, ada seekor, bukan seorang ya. Ada seekor kucing yang cantik, ya. Hafizah punya kucing, kucingnya cantik, lucu gitu ya. Nah, ada kucing, kemudian menyatakan the beautiful cat. Maka yang ada itu, wujudnya itu adalah kucingnya kan? Cantiknya itu melekat. Nah, berarti yang menjadi kata intinya itu adalah si catnya itu. Ya, bukan beautifulnya. Ya, beautiful itu menjelaskan bahwa oh kucing ini punya spesifikasi nih apa beautiful. Oh dijelaskan dengan sifat yang khusus gitu. Ya, bisa dipahami? Oke, ya, the beautiful cat. Ya, nah oke. Nah kemudian ini ada yang ini jangan dulu ya, ya phrase. Ada adjective phrase ya. Belakangnya itu dia adalah adjective. Ya, very happy. Ya. Ya, so lucky, ya, so sad, ya, so diligent, so clever, so smart, ya, very smart, ya, extremely smart, ya, dan yang lain sebagainya, ya, oke, ya. Nah, ini contoh yang singkat. Oke, sekarang Anda minta dua orang dari sini satu untuk memberikan contoh yang tadi phrase. Ayo, sini satu. Ayo. Oke, yes. Up your hand. Give us the sample. Come on. Phrase. Ana dulu ya. The sleeping baby in the class, ya. The sleeping baby in the class, ya. Ya, seorang bayi yang sedang tidur, ya, atau bayi yang tidur in the class, ya. Berarti yang mau dibahasnya apa headnya? Baby-nya itu, wujudnya yang ada bayinya, bukan kelasnya yang mau dibahas, bukan tidurnya, tapi bayinya. Bayinya itu adalah inti, yang menjelaskannya itu adalah sleeping dan juga in the class. Ya, tadi kan preposition sama menjelaskan juga. Nah, in the class-nya itu dia menjelaskan, oh, jadi bukan cuma bayi ini punya karakter apa? Bayinya lagi tidur. Tidurnya di kelas. Nah, itu menjadi spesifik. Yang dibahas adalah bayinya yang utamanya. Oke, understood? Understood? Halo? Oke, ya. Kalau apa sih kamu begini understood-nya? Kalau Ikhwan, na'am Ustaz. Walaupun nggak paham, na'am aja dulu. Ya, yang Ikhwan ya, apa enggak sih? Ya. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke, buat contoh dong, berikan contoh. Give me the sample. Yes. Push. Atika. On the table. Hah? On the table. On the table. Apa dulu? On the table aja. On the table. Only on the table. On as a modifier. Okay. On the table. On the table.
itu berarti menjadi prepositional phrase, ya, menjadi prepositional phrase, ya. Yang mau dibahasnya apa? Belum ada. Karena prepositional phrase fungsinya menjadi modifier, ya, menjadi modifier on the table. Misalnya begini, the pawn on the table, ya, Baru. the pawn, ya, the smartphone on the table, ya, the smartphone on the table. Beda dengan the smartphone is on the table. Kalau the smartphone is on the table, maka dia menjadi subjek dan verb, menjadi kalimat tuh. Diterjemahkannya bagaimana? Diterjemahkannya begini, handphone itu, HP smartphone itu ada di atas meja. Tapi kalau the smartphone on the table, handphone smartphone di atas meja. Nah, jadi bisa kita tambahkan, ya. Contohnya apa? The smartphone on the table is mine. Ya, smartphone di atas meja itu milik saya. Tapi kalau tadi the smartphone is on the table, berarti smartphone itu di atas meja. Understood? Yes. Still on the thinking, on the process? Oke, ya. Ini contoh yang simpelnya. Satu lagi contoh. Nggak cukup waktunya, ya. Waktunya tidak cukup, ya. Ini contoh noun phrase yang panjang tuh, ya. Contohnya tuh ya. The beautiful design luxury apartment in the city center. Panjang, ya. A collaboration of rare vintage books from the 19th century. The new state-of-the-art sports complex by the river. Yeah. And an exquisitely crafted wooden sculpture of a mythical creature. The large group of international students at the university. Walaupun panjang begini, belum ada subject verbnya. Ini biasanya buat judul-judul, buat seminar, buat proposal, buat penelitian, judul tesis, judul skripsi, begini judulnya, ya. Nggak boleh judul skripsi berbentuk kalimat, nggak boleh, ya. A highly influential research paper on climate change, ya. The newly constructed bridge over the rapid river, ya. A thorough analysis of the economic policies implemented last year. The excited crowd of fans cheering for their team. Nah, itu adalah bagian daripada praise. Nanti kita bahas ini seulas, kemudian kita lanjut kepada yang berikutnya, ya. Karena kelas ini tuh hanya 1 pekan sekali, ya. Jadi harus kita muat-muatin, ya. Baik, nah tapi kata.